hormati wabil khusus Pelaksana Bapak Haji Fadlizon sebagai Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, juga pada rombongan yang saya tidak sebutkan satu persatunya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah atas kedatangan para undangan, para hadirin, saya sangat berterima kasih. Insya Allah yang mana niat kita adalah silaturahim, yang mudah-mudahan silaturahim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya menyampaikan untuk maaf, beribu-ribu maaf atas segala jamuan atau tempat dari segi hal-hal atau suasananya yang mungkin agak sempit atau agak apa, saya beribu-ribu mohon maaf. Dan saya tidak panjang lebar untuk memberi waktu kepada Bapak kita, yakni Bapak Haji Fadlizon, yang mudah-mudahan insya Allah bisa memberi wawasan buat kita semua. Alhamdulillah saya pada kesempatan sore ini bisa hadir di sini dalam rangka juga untuk menyerap aspirasi lah, dan juga bersilaturahim kembali. Dulu saya pada waktu kampanye juga pernah datang ke sini. Jadi pada kesempatan ini saya bisa hadir lagi di sini. Seperti diketahui, alhamdulillah saya terpilih di DPR RI dan juga menjadi Wakil Ketua DPR RI sekarang, diberi amanah, dan saya tiap hari juga menjalankan amanah itu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan rakyat. Jadi saya juga tidak ingin lebih banyak bicara, tapi sebetulnya saya ingin tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat, khususnya di Karangtengah, di Kabupaten Bogor, di wilayah yang saya wakili. Tentu ada hal-hal yang bisa saya lakukan, ada yang mungkin memang itu kewenangan dari eksekutif, tetapi untuk yang terkait dengan apa yang menjadi kewenangan eksekutif ya bisa kita sampaikan kepada bupati gitu ya, atau pada gubernur, pada juga pada pihak-pihak lain yang terkait gitu. Dan di Karangtengah ini mungkin tadi saya mendapatkan informasi juga lebih banyak juga lahan selain permukiman juga milik perhutani dan juga mungkin yang lain-lain ya. Jadi saya lebih banyak ingin mendengar apa kira-kira yang perlu saya tahu, yang perlu saya perjuangkan, yang perlu saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Karangtengah yang alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak atas kehadirannya yang kedua kalinya. Barangkali saya merasa bangga atas kehadiran Bapak. Kami di sini mewakili. Waktu saat kampanye Bapak datang, tapi setelah jadi pun alhamdulillah datang kembali. Jadi Bapak bukan janji palsu, demikian. Yang pertama kami sampaikan, Pak, ada beberapa yang barangkali sebelum kami Bapak hadir kami dengan masyarakat. Yang pertama adalah masalah kami di sini ini kebanyakan karena ini tanah pengembang perumahan Sentul City, Pak. Oh, ini Sentul City hampir mungkin barangkali hampir 70%, Pak. Hampir 70% itu Sentul City. Tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Karangtengah umumnya, Pak, terutama masalah Pasos dan Pasum. Jujur saja kami di Blok Luku saja untuk mencari tanah pemakaman itu susah, Pak. Pemakaman yang benar-benar tanah pemakaman. Itu pun kami punya tanah pemakaman kurang lebih hampir 1000 meter ya. Itu pun kami ngambil tanah Sentul saja, Pak. Karena masyarakat kami di sini kalau meninggal mau dibawa kemana? Tanah pemakaman tidak ada. Akhirnya kami dengan masyarakat kompak, udahlah kita pakai aja tanah Sentul, walaupun Sentul belum mengizinkan, Pak. Satu itu. Barangkali Bapak nanti di sana perjuangkan masyarakat kami di sini. Intinya satu masalah fasilitas pasumnya, pemakaman, sarana olahraga dan lainnya, Pak. Itu. Kedua, mengenai keberadaan kami di sini yang berdekatan dengan yang disebut mewahnya Janggelen, Pak. Janggelen. Itu masuk desa juga. Desa Karangtengah. Tetapi apa yang kami rasakan baik CSR-nya Janggelen atau bagaimanapun sama sekali
mungkin 10% kami sudah merasakan Pak, tapi selebihnya kami belum bisa merasakan seperti apa dengan keberisikannya mereka, kebisingannya, mengenai pengolahan sampahnya, pengolahan bagaimanapun kami di sini menunggu Pak. Sampai-sampai mohon maaf aja Pak, kami sampaikan, kami masyarakat di sini bersama kampung sini kami pernah menyampaikan surat kepada pihak Janggelen mengenai CSR, mengenai sosial kemasyarakatannya mereka, mengenai tempat pembuangan sampahnya mereka, dan sampai saat ini pun kami belum ada respon Pak dari pihak Janggelen. Mohon barangkali kepada Bapak untuk bisa membantu kami di sini mengenai keberadaan masyarakat di sini juga. Keduanya masalah mengenai pertanahan di sini sedikit kami utarakan ada beberapa yang intinya masyarakat belum pernah menjual ke Sentul City, tetapi setelah diklaim kita mengajukan sertifikat atau apapun itu termasuk HGB Sentul City, padahal masyarakat tersebut tidak dan belum pernah menjual kepada Sentul City. Mungkin itu sebagian nggak banyak Pak, tapi ada seperti itu kasusnya. Apakah masyarakat ini dijolimi oleh pengusaha-pengusaha oleh ini lainnya juga, karena masyarakat ada yang sudah pernah menjual, ada yang belum Pak. Yang masyarakat pertanyakan, kami yang belum menjual kok tanah kami sudah ada HGB, ada NEB, ada plotting Sentul City lah. Jadi masyarakat sini kebingungan Pak. Jadi sebenarnya kalau kami utarakan ini permasalahan di Karangtengah ini semuanya itu banyak Pak. Cuma barangkali salah satunya itu seperti kami sampaikan mengenai pasos-pasumnya perusahaan Sentul City, CSR-nya Janggelen, sosialnya Janggelen. Kami sampai saat ini kami masih sabar dan menunggu. Sentul City itu kapan ya berakhir HGB? Sentul City itu kalau yang setahu saya Pak sempat 2015 apa 2016 udah mau habis, tapi dengar saya dulu udah diperpanjang lagi Pak HGB-nya itu. Ya kita mungkin masyarakat tidak tahu Pak, tapi saya mendengar bahwa HGB-nya Sentul salah satunya termasuk Desa Bojongkoneng itu katanya sudah diperpanjang lagi Pak. Ya. Tanpa kan biasanya kan mungkin kepala desa harusnya tahu. Seharusnya mungkin, tapi nggak tahu nih kepala desa pada saat ini tidak hadir, dan setahu saya sudah diperpanjang lagi Pak. Kepala desa tahu? Kurang tahu tuh Pak kalau kepala desa. Kalau boleh ya disampaikan kepada kepala desa juga, ini menyangkut masalah beberapa hal ini. Pertama mengenai fasos-fasum di Sentul City, termasuk untuk tanah pemakaman maupun tanah yang misalnya untuk olahraga dan lain-lain. Kemudian yang menyangkut juga dengan Janggelen, ini kalau bisa saya disuratin, gitu. Saya disurati ke DPR RI, ditujukan ke saya di gedung DPR. Kemudian nanti saya akan menyurati pihak dari Sentul City dan juga pihak Janggelen. Sehingga nanti saya sampaikan kepada mereka untuk memberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku itu kalau tidak salah 2,5%, ya kan? Nah, 2,5% nanti saya mintakan itu sesuai dengan keinginan masyarakat, tapi setidaknya disurat dari kepala desa. Gitu. Begitu juga dengan Janggelen yang terkait misalnya dengan CSR yang untuk kepentingan masyarakat di sekitar desa Karangtengah. Lalu jadi biar saya baru bisa bersurat kalau ada surat dari masyarakat. Kemudian ya termasuk misalnya yang diperlukan itu misalnya masalah penggarapan lahan-lahan yang tidak produktif yang memang sekarang menjadi HGB dari Sentul City. Nah itu kalau misalnya mau ini kita bisa surati kepada pihak terkait juga, misalnya seperti apa maunya saya bisa teruskan. Dan jika ada yang tidak pernah merasa menjual tetapi kok bisa ada HGB-nya, mungkin harus detail di daerah mana, siapa pihaknya, nah, sehingga bisa dimintakan haknya. Ini yang saya kira perlu ada tindak lanjutnya ini Pak Wahid. Misalnya di daerahnya, daerah mana, luasnya berapa, tanah itu milik siapa, tidak merasa dijual kok tiba-tiba masuk gitu. Nah, sehingga saya bisa memperjuangkannya. Nah, ini juga perlu di dalam bentuk tertulis. Jadi semuanya tuh kalau dokumen ada dokumennya gitu ya.
Jadi ini yang saya harapkan bisa nanti bisa kontak ke siapa, mungkin melalui Bembeng bisa, ini Bambang, atau melalui siapa lagi sih, Bambang, Abdurrahman juga bisa, nanti bisa sampaikan ke saya. Nanti insya Allah langsung saya buat surat-suratnya kepada pihak-pihak terkait. Kalau ada kontaknya langsung bisa saya juga teleponin gitu. Itu paling nggak yang bisa saya lakukan ya. Karena ini kan terkait swasta ya. Betul. Ya, karena selama ini kami juga salah satunya selain olahraga, kami desa Karangtengah pun sama sekali tidak ada lapangan bola. Sampai-sampai kita mau ngadain kompetisi aja karena PT Sentul Ya, itu kalau bisa di suratnya Pak, nanti ya, ditulisin kita sekalian tulis ya. beberapa pemakaman, Betul. sarana olahraga, apalagi gitu. Jadi karena itu kan hak juga kalau 2,5% fasos fasum itu.